Lagi kan aku masuk. Gampang anak? Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang memimpin kita untuk berdoa? Saya, Pak. Afni, ke depan. Baik, teman-teman, mari kita bersama. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pertolongan pada kami sejak dari rumah pekerjaan dan kami boleh bertemu di semua kita ini. Sebentar lagi kami akan belajar. Hadirlah bersama kami. Amin. Amin. Terima kasih. Dan anak-anak semua, sebagai pembelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Indonesia tentang dongeng atau cerita kelinci dengan singa. Dan sebelum kita mulai cerita kita, Bapak mau memberitahukan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah mendengarkan cerita nanti, peserta didik dapat menceritakan kembali cerita yang telah didengarnya dengan kalimat sendiri. Ya. Tujuan kedua, setelah mendengarkan cerita, siswa kami dapat menyebut nama tokoh dalam cerita. Yang ketiga, setelah menyimak cerita kita, siswa dapat menyebut sebagai makna atau hikmah dapat disebutkan oleh anak-anak kami. Untuk itu, simaklah baik-baik cerita dari Bapak tentang kelinci dan singa. Inilah gambar yang telah Bapak sediakan. Gambar apa ini? Kelinci. Ini kelinci. Kecil kan? Ya. Gambar apa ini? Singa. Singa ini besar kan? Iya. Iya. Dengarkan baik-baik atau simak baik-baik. Pada suatu masa ada seekor singa yang bernama Samsara. Singa ini adalah penjahat karena badannya besar kan? Dia ingin membunuh hewan-hewan lain hanya dengan kesenangannya, hanya untuk bersenang-senang. Pada suatu hari, karena binatang itu sudah dia bunuh banyak, mereka berkumpul. Ada binatang di situ seperti rusa, ada burung, ada kura-kura, dan ada kelinci. Inilah gambar-gambar binatang waktu mereka berkumpul. Mereka memutuskan
bahwa menghadapi si singa itu adalah melawan satu lawan satu. Kemudian muncul si kelinci. Kelinci ini cerdik. Maksudnya cerdik ini pandai, cepat menanggapi, dan punya akal untuk memecahkan masalah. Dia menemui singa atau yang bernama tadi Sangsara dan mengatakan bahwa teman-temannya sudah dimakan singa lain. Begitu singa dengar itu, dia marah, matanya merah mendengar cerita dari kelinci. Maka kelinci mengajak singa ke sebuah danau. Setelah mereka sampai di danau, kelinci berkata, "Lihat, singa inilah yang telah memakan teman-teman." Kata kelinci sambil menunjukkan bayangan singa di air laut, di air danau. Akhirnya singa itu lebih marah. Dia tidak bisa memikirkan, dia tidak apa yang terjadi. Dia tidak bisa berpikir panjang karena emosi. Karena emosi dia. Sehingga singa sangat marah sampai hilang kendali. Lalu dia melompat ke danau. Dia tidak mengerti bahwa danau itu bisa membunuh. Sehingga akhirnya si singa setelah sampai di air danau mati. Akhirnya. Jadi setelah mereka lihat itu, kumpul kembali beberapa binatang dan mereka bersenang. Mereka senang mendengar berita itu karena tidak ada lagi yang membunuh mereka lagi. Jadi demikianlah cerita tentang kelinci dan singa. Bapak yakin bahwa anak-anak kami telah menyimak tadi cerita ini dengan baik-baik. Jadi bagaimana bisa Bapak bertanya? Bisa. Betul? Betul. Bagus. Kalau Pak demikian, saya jempoli kalian. Pertanyaan pertama. Siapakah yang bisa menceritakan kembali cerita yang telah didengar tadi dengan menceritakan kembali dengan bahasa sendiri? Siapa tahu hutan? Ada 4 orang yang bisa. Bisa saya unjuk? Bisa. Si Lois ke depan. Pada suatu masa ada seekor singa bernama Sengser. Singa ini sering membunuh hewan-hewan lain hanya untuk bersenang-senang. Pada suatu malam, hewan-hewan lain berkumpul. Ada rusak, ada burung, ada kelinci, dan ada kura-kura. Mereka bilang, kita lawan singa satu persatu. Habis itu, kelinci mendatangi singa. Dia berkata, banyak sekali singa yang membunuh teman-temanku. Kelinci mengajak singa ke tepi danau. Kata kelinci, lihatlah, ini singa yang membunuh teman-temanku.
Memang singa marah sekali, tapi itu hanya bayangan, bukan singa lain. Habis itu singa lompat ke air danau, akhirnya singa mati. Dan hewan-hewan lain, mereka bersenang-senang karena tidak ada yang membunuh mereka lagi. Cukup. Ya bagus, tepuk tangan. Ini adalah anak pintar. Walaupun badannya kecil, jadi dia pintar. Ada lagi pertanyaan? Ya. Boleh? Boleh. Siapakah tokoh pada cerita yang didengar tadi? Berarti siswa dapat menyebut nama tokoh pada cerita tersebut. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Ada 4 orang lagi. Kamu cukup ke depan. Kelinci dan singa. Kelinci dan singa itu adalah nama tokoh dalam cerita. Harus tepuk tangan. Ya, pintar anak. Yang terakhir, pada cerita kita tadi ada yang dikatakan hikmah yang bisa kita ambil atau bisa menjadi pengalaman kita. Siapakah yang bisa menyebut hikmah pada cerita kita? Unjuk tangan. 2 orang. Si Teti. Ke depan. 1. Sebelum bertindak perlu dulu berpikir. 2. Kalau ada kekompakan maka ada kekuatan. Ya, baik. Terima kasih. Tapi itu adalah sebagai hikmah pada cerita. Sebelum bertindak kita harus kita berpikir apa akibatnya nanti, ya kan? Ya. Dan kalau ada kekompakan, tentu ada kekuatan memenangkan semuanya. Ya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, dan minggu depan kita teruskan. Terima kasih. Yahoo. Alfa. Tepukan.